warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai isu terkini, dinamika politik dan juga dinamika hukum di Indonesia mengenai upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah atau wakil daerah yang saat ini itu booming karena juga bertepatan dengan pilkada serentak dan juga pemilu di tahun 2024. Dan secara komprehensif akan dibahas oleh teman-teman yang dimulai dari isunya bagaimana, terus kemudian juga dinamika politiknya yang di ranah masyarakat bagaimana, terus kemudian ada tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta ada sedikit perbincangan mengenai dampak yang dirasakan oleh teman-teman. Bisa langsung di next video. Upaya perubahan syarat minimum usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini menjadi isu yang sangat ramai dibicarakan di Indonesia. Saat ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yaitu minimum usia calon kepala daerah untuk calon gubernur yaitu 30 tahun. Untuk calon bupati dan wali kota yaitu berusia 25 tahun. Beberapa isu yang sering terjadi perdebatan terkait perubahan syarat usia ini antara lain yaitu antara regenerasi dan keterlibatan pemuda. Yang kedua yaitu karena kematangan dan pengalaman. Yang ketiga karena keseimbangan representasi. Perubahan ini memerlukan revisi undang-undang yang berlaku dan biasanya melibatkan proses politik, termasuk persetujuan DPR dan berbagai pihak terkait lainnya. Aspek dinamika politik mengenai upaya perubahan syarat minimum calon usia kepala daerah didasari oleh Mahkamah Agung melalui keputusannya nomor 23 mengenai hak uji material tahun 2024 yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengubah aturan batas usia pencalonan kepala daerah yang sebelumnya usia 30 tahun untuk calon gubernur dan usia 25 tahun untuk wali kota atau bupati yang ditentukan saat pencalonan. Tetapi sekarang ini ditentukan saat pelantikan calon terpilih. Mahkamah Konstitusi menolak putusan yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Putusan perubahan syarat minimum dan menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah itu harus dihitung sejak saat penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di luar keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di ranah legislatif tepatnya itu DPR itu lebih mendukung atau memilih keputusan dari Mahkamah Agung. Menurutnya karena keputusan dari Mahkamah Agung itu dinilai lebih rasional dan kontestasi politik. Dinamika politik yang kita lihat saat ini, letak politik itu di atas hukum, ditunjukkan dengan pengajuan perubahan batas usia minimal calon kepala daerah. Perubahan itu diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju 2024. Hal ini yang menyebabkan timbulnya penafsiran dari masyarakat mengenai dinasti politik dan lobbying. Menurut saya, perubahan tersebut menyebabkan timbulnya gejolak isu yang tumbuh di masyarakat. Seharusnya hal tersebut itu harus ditinjau lebih lanjut lagi. Upaya perubahan syarat minimum usia pencalonan kepala daerah. Upaya perubahan ini terkait dengan putusan MK nomor 138 PPU tahun 2015. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa syarat minimum usia kepala daerah dapat diubah untuk memastikan calon pemimpin memiliki kedewasaan, kapasitas, dan dalam mengelola pemerintahan daerah. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 23, putusan hak uji material tahun 2024 yang berisi permohonan
keberatan hak uji material terhadap peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Seharusnya adanya putusan mahkamah ini menjadi solusi untuk bangsa ini memberikan kesempatan generasi muda untuk ikut merambah ke pemerintahan politik, namun harus berlaku juga dengan beberapa aspek. Yang pertama, inklusivitas generasi muda. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan. Dengan menurunkan batas usia minimum, diharapkan generasi muda yang memiliki visi dan misi yang berinovasi baru bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Yang kedua, regenerasi kepemimpinan. Perubahan ini juga dipandang sebagai upaya mempercepat regenerasi kepemimpinan. Dengan memberi ruang lebih banyak bagi kaum muda, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dengan gagasan segar yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Yang ketiga, representasi yang lebih beragam. Dalam konteks ini, demokrasi representasi berbagai kelompok usia dianggap penting agar kebijakan dihasilkan lebih bisa berimbang dan mencakup beberapa kepentingan. Yang keempat, keadilan dalam partisipasi politik. Memungkinkan calon kepala daerah yang lebih muda juga dianggap sebagai sebagian dari keadilan dalam berpartisipasi politik. Selama mereka memenuhi syarat kemampuan, kompetensi, dan moralitas, usia seharusnya tidak menjadi penghalang yang signifikan. Secara yuridis, bahwasanya banyak menimbulkan persoalan di masyarakat itu mengenai bagaimana status putusan MA dan MK. Nah, perlu diketahui bahwasanya perihal kasus minimal syarat pencalonan kepala daerah ini itu banyak yang merujuk ke MA karena dari legislatif kita sendiri itu juga lebih memilih memperkuat putusan MA. Nah, perlu diketahui bahwasanya MA itu memang menguji hak atau hak uji materi, memiliki hak uji materi. Nah, dari situ yang sangat ironis itu adalah timingnya dengan perhelatan pemilu serentak pada tahun ini. Selanjutnya, mengenai putusan MA itu tidak dapat diajukan peninjauan kembali, yang bahwasanya ketentuan ini itu termaktub pada pasal 9 Perma 1 2011. Nah, kemudian seperti putusan MA nomor 23/P/2024 mengenai pokok perkara dalam putusan tersebut mengenai pengujian pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU 9 tahun 2020 yang mengenai syarat gubernur dan wakil gubernur ada 30 tahun, dan kemudian bupati, wali kota, terus kemudian juga wali kota tersebut harus berumur 25 tahun. Yang perlu diperhatikan di sini ada terhitung dan penetapan. Nah, terhitung di sini itu sejak penetapan pasangan calon, yang kemudian ini menjadi huru-hara karena yang mengajukan ke MA itu adalah koalisi yang terindikasi bahwasanya mereka melakukan dinasti politik. Kemudian mengenai pemohonan dalam proses penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu cenderung melewati batas usia minimal sejak penetapan pasangan calon, sehingga peraturan KPU tersebut dianggap tidak adiktif dan tidak prediktif. Dan kemudian diotak-atiklah mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ketentuan syarat tersebut. Hal ini sebenarnya untuk Mahkamah Agung sendiri itu
berlandaskan dengan asas ideal kelembagaan, bahwasanya mereka dalam waktu kurun 90 hari harus sudah memiliki ketetapan hukum. Bahwasanya kalau diam berarti tidak memiliki ketetapan hukum tetap. Nah, dari situ atas permohonan keberatan pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 Nomor 2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia kepala daerah itu dihitung, sementara pemilihan kepala daerah itu banyak tahapannya sehingga membuka ruang penafsiran yang memberikan makna pasti kapan usia tersebut harus dipilih atau ditetapkan. Oleh karena itu, legislatif kita, DPR kita itu lebih memilih putusan MA daripada putusan MK. Lebih lanjut, pasal 54 Undang-Undang 10 tahun 2016 juga mengatur perihal pergantian pasangan calon oleh parpol jika salah satu calon meninggal dunia atau calon tersebut mundur. Lalu yang menjadi pertanyaan itu, calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, atau tetap satu dengan konsekuensi mereka harus mundur. Nah, dari sini secara yuridisitas tadi MA itu mengotak-atik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan akhirnya mengeluarkan putusan MA Nomor 23/P/Bum 2024 yang kemudian yang menghasilkan pertimbangan, yakni menyatakan pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU 9 tahun 2020 itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10/2016 yang dimana tidak mempunyai kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai berusia yang seperti yang saya sebutkan tadi terhitung atau dan penetapan tadi yang merupakan diksi terhitung dan penetapan itu sudah beda. Dari sudut pandang sosiologis, ada beberapa alasan yang mendukung perubahan minimum usia calon kepala daerah. Yang pertama ada perubahan demografis, dan yang kedua ada meningkatnya pendidikan dan kualitas generasi muda. Yang maksudnya di sini adalah mereka saat ini generasi muda memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan informasi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka juga lebih akrab dengan teknologi dan perubahan global. Dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, kaum muda dianggap lebih siap untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, termasuk dalam posisi kepemimpinan. Yang ketiga ada dinamika kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. Yang keempat, ada partisipasi politik dan representasi generasi muda. Yang kelima, ada penurunan hierarki sosial dalam kepemimpinan. Yang keenam, ada krisis kepercayaan terhadap pemimpin yang lebih tua. Yang ketujuh, ada proses sosialisasi politik yang lebih dini. Selanjutnya, ada pencalonan kepala daerah dan wakil daerah di Indonesia melibatkan berbagai aspek sosiologis, yaitu ada persepsi masyarakat. Masyarakat menilai calon berdasarkan kinerja sebelumnya dan program yang ditawarkan. Yang kedua ada sosiologi hijau. Apa maksudnya? Pemimpin diharapkan memahami hubungan antara manusia dan lingkungan serta menerapkan kebijakan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada politik uang. Praktik ini sering terjadi di mana biaya tinggi untuk kampanye dapat mempengaruhi hasil pemilihan.